terhadap laporan Komisi 3 atas usulan pengganti Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SH.M.Hum, sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus mencabut keputusan DPR RI nomor 11 DPR RI 1/2025-2026 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pergantian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apakah dapat disetujui? Rapat Paripurna DPR, Selasa 27 Januari 2026, resmi menetapkan Wakil Ketua DPR Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi usulan Lembaga Legislatif. Adis akan menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun pada 5 Februari 2026. Keputusan ini sekaligus membatalkan hasil rapat paripurna Agustus 2025 yang sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Badan Keahlian DPR Innocentius Samsu untuk posisi yang sama. Bersamaan dengan itu, posisi Wakil Ketua DPR yang ditinggalkan Adis resmi diisi oleh Sari Yuliati dari fraksi Partai Golkar. Penetapan Adis berlangsung sangat kilat setelah ia menjalani uji kelayakan dan kepatutan Fit and Proper Test di Komisi 3 DPR pada Senin 26 Januari 2026. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman melaporkan bahwa pergantian calon hakim ini didasarkan pada keputusan DPR nomor 11 DPR RI 1/2025 sampai 2026 demi kepentingan konstitusional dan penguatan marwah MK. Terkait pembatalan Innocentius Samsu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa berdalih bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan penugasan lain meski tidak merinci jenis penugasan baru tersebut. Menanggapi fenomena ini, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, UGM, Zainal Arifin Mokhtar menilai proses pemilihan Adis cacat secara prosedural karena melanggar asas transparan, akuntabel, dan partisipatif yang diatur dalam pasal 19 dan 20 Undang-Undang MK. Zainal menegaskan bahwa mekanisme yang serba mendadak dan mengejutkan internal DPR ini sulit ditemukan logikanya, kecuali sebagai pertaruhan kepentingan politik semata. Ia juga mempertanyakan kualitas kenegarawanan Adis yang sempat dinonaktifkan partai akibat polemik tunjangan DPR, serta memperingatkan bahwa pola penggantian hakim secara sewenang-wenang ini dapat melumpuhkan independensi MK sebagai katup pengaman demokrasi. Pihak Komisi 3 sendiri menepis keraguan publik mengenai rekam jejak Adis Kadir yang pernah bermasalah akibat salah ucap pada akhir Agustus 2025. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menegaskan bahwa Adis telah dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sehingga tetap dianggap sebagai sosok profesional dan kredibel untuk menjaga tugas hakiki MK. Ia menilai polemik pernyataan Adis terkait hitung-hitungan tunjangan perumahan bukanlah sebuah pelanggaran hukum maupun etik yang harus menghalangi jalannya menuju kursi Hakim Konstitusi. Kekosongan kursi pimpinan DPR segera terisi setelah pimpinan sidang membacakan surat DPP Partai Golkar nomor B-934-DPP-Golkar-Golkar-2026 tertanggal 26 Januari 2026. Sari Yuliati yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan Komisi 3, kini resmi menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan. Pergantian antar waktu ini disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota Dewan yang hadir, menandai pergeseran struktur pimpinan parlemen yang berjalan linier dengan perpindahan Adis ke lembaga yudikatif. Langkah DPR ini kini tinggal menunggu penetapan resmi dari Presiden melalui keputusan Presiden Kepres. Meski pimpinan DPR mengklaim seluruh proses telah sesuai prosedur teknis, preseden penggantian calon hakim yang sudah disahkan paripurna tetap memicu kekhawatiran luas. Publik kini menanti
apakah kehadiran sosok politisi aktif di meja hijau MK akan memengaruhi konstelasi putusan pengujian undang-undang maupun perselisihan hasil pemilu yang akan datang?